Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan terkait alinyemen vertikal ya. Kalau kemarin kita bahas kelandaian, sekarang kita akan bahas tentang lengkung vertikal yang ada dua jenis, yaitu cembung dan cekung, dan kita akan fokus ke cembung. Nah, ini pada materi sebelumnya kita sudah membahas parameter terkait pelandaian, bagaimana cara merencanakannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke lengkung vertikal. Dalam hal ini adalah cembung untuk bahasan yang pertama ini. Nah, lengkung cembung itu jika diilustrasikan itu bentuknya kan bisa seperti ini. Jadi tidak melulu seperti ini ya, nanjak kemudian turun itu baru terjadi cembung, tidak seperti itu ya. Bahkan ini semua kelandaiannya positif, itu akan terjadi juga lengkung cembung. Jadi intinya di mana terjadi perubahan kelandaian itu akan terjadi lengkung vertikal, baik cembung maupun cekung. Nah, di tiga ilustrasi ini adalah lengkung cembung. Jadi bisa saja kejadiannya G1 positif, G2 positif, atau G1 juga negatif, G2-nya negatif juga. Bisa saja terjadi lengkung cembung. Nah, kalau ini yang mudah dibayangkan seperti inilah kira-kira. Nah, di bahasan sebelumnya kita sudah bahas kira-kira batasan dari lengkung vertikal cembung itu adalah jarak pandang ya. Salah satunya jarak pandang henti, tapi nanti juga ada istilah jarak pandang menyiap. Kemudian selain itu adalah terkait perancangan drainase jalannya dan juga kenyamanan saat berkendara. Nah, kita akan bahas ke yang jarak lengkung vertikal cembung panjang ya, panjang lengkung vertikal cembung minimum yang disyaratkan terkait dengan jarak pandang ini. Nah, ini ada dua istilah ya, pembatasan berdasarkan jarak pandang, ada jarak pandang henti dan juga ada jarak pandang menyiap. Kemudian jarak pandang yang pertama kasusnya adalah jarak pandang itu berada seluruhnya di daerah lengkung atau seperti ini. Ini kan S-nya berada di antara PLV dan PTV. Artinya L lebih panjang daripada S. Ya, jadi S-nya seluruhnya berada pada daerah lengkung. Kemudian kasus yang kedua adalah S-nya berada di luar lengkung. Nah, seperti ini. Ini kan S-nya berada di luar dari daerah lengkung atau S lebih dari L. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Satu persatu. Yang pertama adalah ini yang berada seluruhnya di dalam daerah lengkung atau S kurang dari L. Nah, kita akan bahas ini. Dan ini sudah ada beberapa notasi. Nah, dari notasi ini kita bisa susun persamaan. Nah, persamaan yang ini adalah persamaan dari persamaan umum lengkung ya. Baik cembung maupun cekung, bahwa Y itu adalah A per 200L kali X kuadrat. Atau kalau dibuat lebih ringkas adalah seperti ini, Kx kuadrat dengan K ini adalah konstanta atau K sama dengan A per 200L. Nah, kemudian saat di tengah untuk mencari EV tentunya kita masukkan nilai X adalah setengah L gitu ya dari sini. Nah, ini kan setengah L. Nah, kita masukkan setengah L sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini ya nilai H1. Nilai H1 itu dari ini ya, daerah lengkung, ada poin biru ini ke sini. Garis singgung antara puncak lengkung cembung gitu ya, garis singgungnya sejajar dengan sumbu X, ini H1 ya. Nah, H1 itu tentunya adalah nilai konstanta tadi ya. A per 200L tadi dikali dengan ini kan D1 ya, dari tengah ke sini kan D1. Itu begitu juga untuk H2. Nah, dari sini kita bisa lanjut menyusun persamaan. Nah, kira-kira seperti ini. Jika H1
berbanding dengan EV gitu ya. H1 berbanding dengan EV itu tentunya akan sama dengan, ya tinggal dimasukkan angkanya, KD1 dibagi ini. Nah, kemudian dari sini persamaannya bisa disederhanakan sehingga D1 kuadrat merupakan fungsi dari EV dengan persamaan seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang D2 sama saja ya. Kita substitusikan H2 ber EV, H2-nya angkanya kita ganti dengan ini, EV-nya kita ganti dengan ini, sehingga dapatlah ini. Nah, dari sini kita lanjut lagi. Berarti D1 ini kan tinggal diakarkan saja ya. Kalau mencari D1 kita sudah tahu persamaan D1 kuadratnya, ya tinggal diakarkan saja. Begitu juga untuk D2. Kita sudah punya persamaan D1 dan D2. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa S itu adalah hasil penjumlahan dari D1 dan D2. Dan kita juga di persamaan umum untuk lengkung vertikal kita memiliki persamaan EV ini ya. EV AL per 800. Ya sudah, kita bisa substitusikan kan ke sini. Nah, sehingga S itu adalah D1-nya plus D2. Nah, dengan mensubstitusikan nilai AL per 800 untuk EV, persamaan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Sehingga persamaannya ini disederhanakan jadi seperti ini. Kemudian ini masih penyederhanaan persamaan saja ya sebenarnya. Sehingga kita dapat akhirnya adalah S adalah akar 200L per A dikali dengan akar H1 plus H2. Sehingga di sini S kuadrat, udah berarti ini dibuka akarnya, yang ini dikuadratkan. Sehingga seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa menyusun persamaan L. Gitu ya. Sehingga L, ini kan pindah ruas saja nih, yang sini pindah ke sini. Sehingga jadi penyebut gitu ya. Sehingga L adalah ini. Ini untuk yang keseluruhannya berada di dalam lengkung. Nah, dari sini ini kan persamaan yang tadi kita dapat, ini kan bisa saya susun seperti ini ya. Bisa saya susun seperti ini. Nah, ini akan saya jadikan sebagai konstanta. 1/sekian ini jadikan konstanta sehingga seperti ini. Nah, sehingga persamaan ini bisa disederhanakan menjadi ini. Ini untuk yang lengkung cembung, lengkung vertikal cembung dengan S di dalam, seluruhnya di dalam lengkung. Nah, ini tabel, ini yang punya Asto, ini Bina Marga, ini kira-kira seperti ini. Tabelnya jadi ada jarak pandang henti, jarak pandang menyiap, kemudian ini tinggi mata pengemudi, kalau Bina Marga diambil 1,2, kemudian tinggi objeknya saat jarak pandang henti itu 10 cm, kalau menyiap 1,2 meter. Nah, ini adalah konstantanya. Tapi nanti kita lihat angka konstanta ini bagaimana hubungannya dengan persamaan ini. Nah, misalnya sekarang kita ambil nilai ini ya, nilai ini. Jadi H1 1,2, H2-nya ya kita merencanakan dengan jarak pandang henti misalnya. H2-nya 10 cm. Nah, kita tinggal substitusikan ke persamaan ini. Nah, ini. Nah, dari sini dapat ternyata 398,56. Ya, sama, ini pembulatan ya. Nah, artinya apa di sini? Nilai C ini sebenarnya adalah 1/C ya, yang di tabel ini. Nah, itu untuk yang keseluruhannya berada di dalam lengkung. Nah, sekarang bagaimana ilustrasi yang di luar lengkung ya, artinya S-nya lebih dari panjang lengkung vertikalnya.
Nah, kita lihat di sini ini ya, dari PLV ke PTV itu disebut dengan L panjangnya. Kemudian intersection antara garis singgung dan tangen baik yang pertama maupun kedua G1 dan G2 itu setengah L gitu ya. Kemudian dari letak H1 dan H2 itu adalah S gitu ya. Sehingga S ini bisa terdiri dari 3 suku ya, yaitu H1 per G1 plus L per 2 plus H2 per G2. Nah, dan mulai dari situlah kita akan menyusun persamaan panjang lengkung minimum untuk kasus yang S lebih dari L. Nah, ini yang tadi ya saya jelaskan. Nah, di sini kok ada 100 gitu ya. Nah, ada 100 itu karena sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya. Saat misalnya angka 7% memasukkan ke persamaan itu menggunakan angka 7, itu berarti harus ada 100 karena persen itu adalah 7% itu sama dengan 7/100. Tapi kalau kita memasukkannya 0,07 ya tentunya tidak perlu angka 100. Nah, kita asumsi di persamaan ini menggunakan yang ini. Nah, dari situ kan bisa kita tuliskan seperti ini ya. Tuliskan seperti ini, pindah ruas saja ya. Jadi yang ini pindah ruas sehingga jadi minus gitu ya. Minus. Kemudian kita buka kurungnya sehingga kan seperti ini. Ya, jadi minus. Kemudian L-nya berarti suku di sebelah kanan itu dikalikan semua dengan 2. Sehingga 2S minus 200 dan sekian-sekian. Ya. Nah, lengkung minimum itu akan terjadi saat DL per DG sama dengan 0. Itu akan terjadi lengkung paling pendek gitu. Sehingga persamaan jadi seperti ini. Karena tadi di terhadap G ya. Terhadap G. Sehingga jadi seperti ini persamaannya. Dan bisa kita tuliskan ini. Nah, dari situ kita bisa menulis dalam bentuk lain ini ya. Jadi kalau G2 kuadrat ini kan pindah ke atas, berarti H2 per H1 ini kali G1 kuadrat atau dituliskan seperti ini. Nah, G2 berarti ya tinggal diakarkan saja, dan ini ada G1 kuadrat, ini bisa keluar dari akar sehingga seperti ini. Kemudian di sini kita untuk memudahkan penyelesaian persamaan untuk mencari nilai L itu digunakan variabel A ya, variabel baru yang besarnya adalah G1 plus G2 atau jumlah aljabar dari G1 dan G2. Yang ini agak beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya di pembahasan persamaan umum lengkung itu A adalah G1 minus G2. Nah, sehingga G2 ya A minus G1. Nah, sehingga ini tinggal disubstitusikan ke sini. Jadilah ini ya. Sehingga dari situ kita bisa menuliskan G1-nya pindah ke sini menjadi plus ya. Karena pindah ruas A sama dengan ya. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. A sama dengan G1 kali akar dari H1 per H2 plus 1. Gitu ya. Ini nilai A. Oke, kita lanjut. Kita sudah mendapatkan persamaan A seperti itu. Selanjutnya adalah G1. Ini juga sama, pindah ruas saja ya. Sehingga A per ini semua. Gitu. Kemudian G1 sama dengan ini. Ini sebenarnya untuk menyelesaikan ya. Sehingga pembilang dikali dengan akar H1, penyebut juga dikali dengan akar H1. Kemudian jadinya seperti ini. A kali akar H1 ya akar A kali akar H1, A akar H1. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini akar H1 per H2 dikali H1 jadi seperti ini.
Kemudian akar H1 kali 1 ya tentunya adalah akar H1. Nah dari situ ya tinggal disederhanakan saja. Ini kan bisa dibuka akarnya ya. Kan bisa ditulis dalam bentuk lain seperti ini. Nah dari sini ini hilang gitu kan. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Ini untuk G1 gitu ya. Nah itu ditulis ulang saja. Nah dengan cara yang sama kita akan mendapatkan juga nilai G2. Nah kita sudah punya dua persamaan tadi, G1 dan G2. Selanjutnya ya tinggal dimasukkan ke persamaan awal tadi ya, yang L tadi ini ke sini, G1 dan G2, sehingga persamaan jadi gitu. Sepertinya sulit ya, terlalu banyak ini. Sebenarnya tidak juga. Nah cara menyelesaikannya ya seperti ini. Ini kan sebenarnya substitusi saja, G1 dimasukkan ke sini, G2 dimasukkan ke sini, sehingga jadi ini ya. Kemudian gitu ya. Kemudian ini kan sebenarnya bisa dikalikan yang suku paling bawah ini ya. Suku paling bawah bisa dikalikan dengan 200H1, sehingga ini kan jadi 200H1 kali ini. Ini juga sama, 200H2 dikali ini, sehingga jadilah seperti ini. Sehingga penyebutnya menjadi lebih sederhana. Nah seperti itu. Dan ini kan bisa dituliskan seperti ini ya. Ini kalau ini kan minus dibuat kurung sehingga jadi plus. Kemudian tinggal disederhanakan. Nah cara menyederhanakannya seperti apa? Tentunya kita masih ingat ya, kita harus samakan penyebutnya gitu ya. Nah penyebutnya untuk bisa sama tentunya adalah A kali akar H1 kali akar H2. Nah, jadi seperti ini penyebutnya. Nah saat penyebut ini bertemu dengan pembilang ini, tentunya pembilang yang pertama dia akan punya tambahan suku akar H2. Ya. H1 kali akar H2 yang tadinya adalah H1 saja. Begitu juga untuk yang suku kedua akan memiliki tambahan akar H1. Nah, ini. Nah dari situ kita bisa lanjut menyederhanakan. Gitu ya. Nah ini jadi lebih panjang. Sebenarnya ini untuk mempermudah saja. H1 itu kan sama aja akar H1 kali akar H1. Jadi saya buat seperti itu nih. Ini kan sama dengan ini. Begitu juga untuk yang H2 itu akar H2. Nah dengan seperti ini masing-masing pembilang itu bisa dibagi dengan penyebut, yaitu yang akar H1 akar H2 gitu ya. Sehingga suku pertama menjadi tinggal ini akar H1 saja, karena H1 H2 sudah habis dibagi dengan H1 H2 yang ini. Kemudian begitu juga yang ini gitu ya. H1 H2 habis tinggal H2, sehingga jadi seperti ini persamaannya. Sehingga kita akan dapat persamaan ini. Nah kira-kira seperti itu menyederhanakan persamaannya asal dari persamaan lengkung vertikal yang bentuk cembung untuk S lebih dari L gitu ya. Nah ini disederhanakan lagi karena ini kan ya kuadrat ya, sama ya. Nah dari situ kita dapat persamaan ini. Kemudian untuk C nilainya seperti ini kan sama dengan yang tadi sebenarnya. Atau C aksen sama dengan 200 akar H1 plus akar H2 dikuadratkan. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini seandainya nilai ini dibuat menjadi konstanta. Nah dari sini, nah tabelnya sama dengan yang tadi ya, dengan tadi. Nah kita akan lihat hubungannya dengan tabel ini, persamaan ini. Tapi mungkin kita ambil angka yang berbeda. Nah yang ini sekarang. Nah, kita tinggal substitusi ke persamaan yang awal ini.
sehingga dapatlah angka 960 ini ya. Berarti untuk kasus yang lengkung vertikal cembung untuk S lebih dari L atau S-nya berada di luar lengkung, itu nilainya konstantanya sama. Kalau yang tadi kan kebalikannya ya, untuk yang S-nya kurang dari L. Nah, dari bahasan lengkung vertikal cembung ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal ini ya. Jadi saat perencanaan lengkung vertikal yang bentuknya cembung, yang perlu diperhatikan adalah penentuan atau perhitungan lengkung minimum gitu ya untuk lengkung vertikal yang bentuknya cembung. Itu merupakan fungsi dari jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap. Yang kasusnya ada dua, yaitu jarak pandangnya berada di dalam lengkung dan jarak pandangnya berada di luar lengkung. Yang persamaannya adalah ini. Kemudian terkait lengkung minimum gitu ya, juga harus dilihat kenyamanan gitu ya. Jadi waktu tempuh di panjang lengkung itu diusahakan adalah lebih atau sama dengan 3 detik. Jadi ini sangat tergantung dengan kecepatan rencana. Dan juga di panjang lengkung maksimum gitu ya. Jadi ada ring nanti berarti lengkung minimumnya berapa, maksimum berapa, dan maksimumnya adalah merupakan fungsi dari drainase. Yang disarankan adalah bahwa L tidak lebih dari 50 A. Demikian terkait bahasan lengkung vertikal cembung. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.